Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Window Ilmu. Sekarang saya ingin berbagi hasil penelitian terkait dengan bawang putih, pete, dan jengkol. Kenapa sih saya ingin berbagi tentang hasil penelitian ini? Karena saya kira karena ini hasil penelitian dan kemudian juga dipublikasikan di jurnal internasional, sehingga ini lebih reliable dibandingkan dengan informasi-informasi yang sering kita dapatkan dari sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Karena beberapa waktu lalu saya, mungkin juga teman-teman mendapatkan informasi hal tersebut. Bagaimana bombastisnya manfaat jengkol, kemudian menyebutkan salah satu institusi di luar negeri, ternyata setelah saya cek, institusi itu tidak pernah mempublikasikan hasil penelitian tentang jengkol, karena jika memang mereka melakukannya dan kemudian mempublikasikannya tentu akan terdapat juga di jurnal-jurnal internasional, terutama jurnal-jurnal kesehatan ternama di dunia. Nah, itu tidak saya temukan. Jadi sekarang karena ada hasil penelitian nih, walaupun dari Indonesia, tapi mereka mampu mempublikasikannya di jurnal internasional. Namanya Journal of the Trace Elements in Medicine and Biology. Jadi ini dari kolega dari Universitas Pajajaran. Mereka bekerja sama dengan Gunma University Graduate School of Medicine, Jepang. Jadi cukup reliable kalau saya boleh katakan ya. Judul dari hasil penelitian ini sendiri adalah Correlation Study Between Gastronomy Culture and Content of Selenium Towards Prevalence of Cardiovascular and Diabetes in West Java, Indonesia. Karena penelitiannya dilakukan di Jawa Barat. Nah, dari judul tadi sendiri, mereka mencoba mengkaitkan benefit dari mengkonsumsi bawang putih, pete, dan jengkol ini berdasarkan kandungan selenium yang terdapat di dalamnya. Apa sih sebetulnya selenium? Selenium itu adalah micronutrients yang banyak sekali manfaatannya untuk kesehatan, seperti sebagai antioksidan, fungsi otot, reproduksi, kemudian juga untuk sintesis, aktivasi, dan metabolisme hormon tiroid. Dan selenium juga bisa mencegah kerusakan DNA, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ, banyak penelitian lain yang menunjukkan bahwa selenium juga berkorelasi atau berhubungan dengan prevalensi kardiovaskular dan juga diabetes. Berangkat dari sini, makanya peneliti-peneliti dari Unpad dan Jepang ini kemudian mencoba mengkorelasikan antara selenium yang terdapat di ketiga bahan ini terhadap prevalensi penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Nah, penelitiannya sendiri dilakukan di Jawa Barat, seperti saya katakan tadi. Mereka mencoba mengambil beberapa sampel ya, bukan hanya yang dari Bandung, walaupun Unpad berlokasi di Bandung. Jadi mengambil sampel bawang putih, pete, dan jengkol dari Tasikmalaya, Bandung, Subang, Bogor, dan lain-lain. Jika ingin tahu lengkapnya, ada di jurnalnya. Nanti bisa saya kirim linknya, sebutkan linknya di kolom deskripsi. Kemudian mereka mencoba menganalisis jumlah seleniumnya. Ternyata yang paling tinggi adalah selenium yang ditemukan pada bawang putih di Tasikmalaya, yang jumlahnya mencapai 69,20 nanogram per gram. Untuk pete, yang paling tinggi kandungan seleniumnya mereka temukan di Bandung Barat, yaitu hampir 260 nanogram per gram. Sedangkan jengkol ini sangat menarik sekali karena jumlahnya hampir 2 kali lipat dibandingkan pete, yaitu yang ditemukan di Subang mencapai hampir 500 nanogram per gram. Ya, kemudian mereka mencoba mengkorelasikan dengan prevalensi penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Ternyata untuk bawang putih dan pete tidak ada korelasi dengan prevalensi diabetes dan kardiovaskular. Mungkin karena kandungan seleniumnya yang lebih rendah dibandingkan jengkol. Sedangkan jengkol ternyata berkorelasi negatif dengan prevalensi penyakit kardiovaskular. Artinya, semakin banyak jumlah jengkol dengan kandungan selenium yang tinggi bisa menurunkan risiko prevalensi penyakit kardiovaskular. Sedangkan jengkol ternyata bisa menyebabkan naiknya prevalensi penyakit diabetes. Nah, ini tidak langsung diterjemahkan, tidak bisa langsung diterjemahkan seperti itu. Kemudian peneliti mencoba menggali lebih lanjut apakah benar. Ternyata seperti kita ketahui bahwa diabetes yang berkorelasi dengan jengkol ini tidak bisa langsung ditarik kesimpulan seperti itu. Tetapi ternyata seperti kita ketahui bahwa jengkol mempunyai sifat atau karakteristik
bisa menambah nafsu makan, sehingga jumlah karbohidrat yang dikonsumsi saat mengkonsumsi jengkol ini yang membuat kita nambah makanan lagi, yang menyebabkan meningkatnya risiko mendapatkan penyakit diabetes. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengkonsumsi ketiga bahan ini akan lebih baik jika kita mencoba untuk mengontrol asupan karbohidrat yang lainnya ya, terutama karena dengan mengkontrol karbohidrat sehingga bisa mengurangi risiko penyakit-penyakit yang lain terutama diabetes seperti yang dijelaskan di hasil penelitian ini. Demikian sharing saya untuk saat ini. Insya Allah nanti saya akan berbagi lagi. Jika ada pertanyaan atau jika ingin saya mencoba men-share informasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.